deh jadi guru gitu. Jadi kan kayak ada apa sih istilahnya kompetensi yang kita pelajari gitu Iya, sama benar. jadi guru gitu. Jadi kayak Belajar sambil ngajar gitu ya. menarik gitu kan, kita sambil belajar juga, ntar bisa kita aplikasikan entah ke anak entah ke orang terdekat gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin waktu dulu yang egonya masih muda itu nggak pengen tuh, jadi kayaknya asik juga jadi guru gitu ya. Jadi kayak pengen Luluh jadi ya. guru juga atau jadi dosen lah minimal, maksimalnya gitu, jadi dosen. Karena kan kalau dosen kan kita menghadapi mahasiswa gitu kan, nah, mungkin lebih bisa deket lagi karena kan kita ya dalam artian kita tahu kita punya adik gitu kan yang mungkin seusia mahasiswa dan semacamnya gitu. Jadi kita lebih paham gitu. Itu sih lebih ke situ. Berarti memang iya ya, kita sama-sama PL ya waktu itu ya. Kalau kampus pendidikan ada PL-nya kan ya. Berarti Rizky udah coba juga nih jadi guru. Ternyata memang passionnya tetap memilih lanjut ke S2. Nah, kalau lebih ke itu sih. Karena pertamanya awalnya emang gak kayak aduh kayaknya bukan di guru deh, kayaknya pengen lebih ke kedutaan gitu kan. Jadi kayak karena dulu tuh bukannya underestimate guru yang gimana, tapi karena kita mikir tuh jadi guru tuh beban gitu. Dalam waktu dulu tuh mikirnya kan kayak beban gitu, aduh anak orang aja diurusin gitu kan, kayak ini diri sendiri aja belum diurusin, ngurusin anak orang gitu kan. Jadi kayak bisa nggak ya, jadi kayak lebih kayak bisa nggak ya jadi guru yang katanya digugu dan ditiru itu, bisa nggak gitu. Jadi kayak gitu mikirnya dulu. Jadi kayak perspektifnya itu dulu tuh kayak gitu. Jadi makanya kayak nggak mau jadi guru deh kayaknya abis lulus. Jadi lebih kayak pengen jadi entah itu tour guide, entah itu lebih jadi ya di kedutaan. Tapi lama kelamaan mikir-mikir ternyata guru itu selain kayak pahalanya juga nggak putus-putus gitu kan ya. Jadi kayak ada sisi sisi spiritualnya lah istilahnya kan, sisi kita agamanya gitu. Wah kayaknya kita punya amal juga nih, ada pegangan juga kalau jadi guru. Nah terus asik juga nih jadi guru karena kan jiwa tuh selalu muda gitu, ngadapin anak-anak muda gitu kan. Jadi kayak ke bawah semangat mereka. Nah jadi kan kayak gitu tuh, jadi kayak ngerasanya nggak tua gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak nggak tua-tua ya. Orang tua gitu. Kadang ada murid yang manggil bapak kayak gitu, kayak risih juga ya dipanggil bapak gitu. Kadang kayak masih muda ya. Gitu. Tapi tetap kayak jiwanya itu emang mungkin lebih mengerti anak muda lah gitu, kalau guru. Jadi ingat Yaya nih. Role model ya. Mengerti anak muda kan, jadi selalu muda jiwanya gitu kan. Benar. Nah kalau kemarin ini kan berarti udah jalan 1,5 tahun ya di sana, atau udah 2 tahun? 1,5 tahun. Belum ya? Sebenarnya kalau dihitung-hitung itu 1 tahun, karena kan dari Oktober ke Oktober, sekarang udah masuk Desember, berarti 1 tahun 2 bulan gitu kan. Tapi udah 3 semester, udah masuk semester 3 sekarang. Berarti waktu penerimaan sudah diterima langsung terbang ke Jerman atau ada pelatihan bahasa dulu nih? No. Jadi kayak waktu itu diterima karena kan prosesnya itu seleksi wawancara juga, ada dari kampus yang diwawancara. Dan ternyata impresif kan, mengasih kesan yang baik dari pihak kampusnya. Jadi si itunya tuh suka pas wawancara dan dilulusin dengan catatan waktu itu tuh si sertifikat tuh belum dapat nilai yang sesuai mereka mau gitu. Jadi kayak tapi mereka pengen nih kalau bisa, katanya bilang gitu kan, kalau bisa si sertifikatnya dibaikin lagi. Nah emang waktu itu sebelum wawancara itu juga udah ini udah ikut ujian lagi gitu. Jadi kayak udah ujian kedua kali gitu, karena kan takut misalkan nggak berlaku dan semacamnya kan, bisa coba tahun depan kan. Kalau LPDP kan masih bisa 1 tahun ke depannya lagi kan. Nah alhamdulillah itu lulus, pas wawancara lulus diterima, dan alhamdulillahnya gak lama setelah hasil wawancara keluar, si hasil sertifikat keluar dan sesuai yang mereka mau. Jadi syarat yang mereka mau pun terpenuhi, mereka juga senang, jadi nyampe gitu. Jadi langsung di Juni diterima,
didapat si pengumumannya September berangkat gitu. Oktober berangkat, Oktober tanggal 1 berangkat. Berarti nggak pakai, kalau ada soalnya teman dia dapat beasiswa ke Cina tapi pelatihan bahasa dulu nih setahun, setelah itu baru dia berangkat. Mungkin karena dianya juga bukan jurusan bahasa Cina. Oh iya Benar-benar. Karena saya kan juga jurusan ini bahasa Jerman di S1-nya kan, jadi setidaknya ada basic bahasa Jerman juga. Ada modal ya. Walaupun harus belajar lagi untuk bisa dapat kuliah di Jerman, karena kan standar yang dapat di kuliah S1 ini kan mereka ya sekitar B1 lah, tingkatnya B1 B2, sedangkan yang di Jerman tuh mintanya C1 C2an gitu. Jadi harus ningkatin kualitas bahasa Jermannya sendiri, belajar sendiri dan semacamnya untuk lulus ujian bahasanya tadi gitu. Jadi dan itu pun dilakukan sambil kerja tadi. Jadi kayak yang kan dari gap dari lulus kuliah ke daftar LPDP itu kan 1 tahun tuh. Jadi dari 2017 lulus, 2018 daftar LPDP. Nah, jadi si gap 1 tahun ini dipakai untuk belajar bahasa, kayak ngembangin diri sendiri. Jadi belajar sendiri tanpa ikut les dan semacamnya. Jadi kayak kerjain soal, ya istilahnya kayak IELTS kayak gitulah. Jadi kayak kita kerjain soal sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi seperti itu. Berarti dari satu tahun 2 bulan itu belum ada pulang dong? Apalagi sekarang ditahan sama pandemi kan. Apakah biaya pulang tuh ada anggarannya satu kali misalnya dalam setahun, atau memang pulangnya setelah selesai? Pulangnya setelah selesai. Oh, berarti memang nggak menyebabkan apapun ya, nggak berefek apapun untuk kepulangan ya? Nggak ada efek. Sebenarnya kalaupun mau pulang ya pakai uang sendiri lah intinya gitu. Jadi kayak dari tabungan sendiri. Jadi misalkan bolak-balik tiket itu 500 euro atau sekitar berapa jutaan lah gitu kan. Karena kan ada tiket murah juga kan bolak-balik kalau dulu gitu. Jadi 500 euro itu bisa bolak-balik. Tapi ya itu harus dari uang sendiri kalau mau pulang di tengah-tengah kuliah gitu. Misalkan kayak libur semester, misalkan ada libur semester summer itu kan 3 bulan tuh. Nah, jadi libur semester summer pulang itu masih ya silakan kalau mau pulang, tapi ya jangan minta uang kayak PDP untuk pulang gitu doang. Untuk liburan lah istilahnya gitu kan. Kalau pulang itu kan liburan, bukan pulang habis kalau di bahasa Indonesia. Iya, berarti emang belum ada pulang ya. Berarti udah berapa kali lebaran nih? 1 kali ya? 2 kali? Udah 2 kali lebaran? Lebaran tahun 2019 juga nggak pulang, itu di Bandung kan. Tiketnya kalau bolak-balik juga kan terhadap ongkos juga kan. Iya. Nah, jadi waktu itu tiket udah mahal kan, 1.200.000 pulang pergi dari Jakarta Jambi aja. Maksudnya udah dulu kan Jakarta Jambi cuma 400.000 400 ya, 300-400 kan. Benar. Jadi nggak terlalu mahal, tapi tiba-tiba jadi 1.200.000 satu orang kan, jadi makin berat pulang kan, bolak-balik gitu kan. Jadi ya udahlah, karena mikirnya 2019 itu nggak tahu kenapa punya feeling bakal berangkat ke Jerman walaupun belum ada hasil lulus dan semacamnya. Ya udahlah, stay aja di Bandung lah, maksudnya nggak pulang lebaran. Jadi kalau lebaran sih hitungannya udah kayaknya udah nggak tahu berapa kali lebaran nggak pulang lah. Udah kayak Bang Toyib ya. Nggak pulang-pulang. Ya kalau dihitung lebaran sih segitu, tapi kalau dihitung nggak lebaran tapi 2019 itu pulang. Jadi sebelum berangkat ke Jerman tuh pulang. Jadi kayak karena kan mikirnya dulu tuh pengen sebulan 2 minggu ke 3 minggu sebelum berangkat itu balik kampung dulu lah gitu. Jadi tapi dalam keadaan bukan lebaran waktu itu. Jadi ya udah sekalian pulang aja, daripada ntar lebaran pulang terus nanti pengen pulang lagi yang 3 minggu sebelum berangkat. Ya, jadi kayak double ya, bolak-balik gitu. Jadi double budgetnya juga, sedangkan budgetnya bisa dipakai untuk misalkan orang tua ke Bandung terus nganterin ke bandara. Jadi kan lebih kayak berkesan seperti itu gitu. Jadi kayak si uangnya bisa disimpan untuk hal yang lain. Jadi ya udahlah, lebih jadi kayak kalau pulang gitu kan. Jadi ntar ketemu juga lagi kalau sudah mau nganter. Jadi mikir ke situ sih, walaupun kita nggak tahu ya entah takdirnya gimana, tapi benar. Optimisnya ya bakal ketemu lagi sama benar. Itu lumayan juga ya Kia. Berarti kita udah lumayan lama juga nggak ketemu nih. By the way.
kita terakhir kamu kapan ya? Berarti kan 2012 lulus. Tapi kita waktu itu sempat Pernah lebaran kan? lebaranan atau buka bareng ini nggak sih kalau nggak salah yang Di Kacem. SMA pernah nggak sih? Waktu di Kacem bukan waktu itu ya Ya terakhir. di Cafe Cemara kalau nggak salah kita tahun 2014an kalau nggak Iya salah iya itu. berapa tahun kuliah kan? Ya pas lagi masa-masa kuliah kita kumpul gitu kan Iya, satu iya. kelas yang kelas 12-nya terus. Nah, ya ingat jadi 2014an atau 2013 yang itu pulang ketemu ya terakhir kayaknya itu di sama lebaranan 2000 berapa gitu. Benar. Nah balik lagi nih kalau tentang tadi ya tentang beasiswa. Kan kadang kita nggak bisa dipungkiri kan ada pandangan-pandangan yang kayak sebelah mata sama obsesi kita, sama cita-cita kita, sama keinginan kita yang sangat tinggi gitu. Kadang kan ya ngerti kan banyak pandangan-pandangan yang merendahkan kita atau kayak meremehkan. Ya pasti itu ada nggak sih di lingkungan Rizky? Terus gimana sih Rizky menghadapi pandangan-pandangan orang yang seperti itu atau bahkan teman-teman Rizky sendiri nih yang seperti itu gitu? Nggak tahu sih kalau di lingkungan kayaknya lebih kebanyak ngedukung sih, tapi nggak tahu kalau di belakang kita nggak tahu lah ya istilahnya. Kalau di depan sih alhamdulillah ngedukung gitu. Jadi waktu itu belum sempat mendengar dari lingkungan kayak yang underestimate dan gimana, tapi walaupun mungkin ada orang di luar lingkungan yang mungkin so tahu dengan diri kita gitu. Jadi kayak ya istilahnya kalau istilah kerennya sekarang itu netizen atau haters gitu lah ya istilahnya Haters, kan ya. kita nggak tahu lah. Jadi tapi kalau pribadi sih, kalau saya pribadi nggak terlalu mikirin lah, maksudnya toh kita nggak hidup dari mereka juga, kita nggak dikasih uang dari mereka juga, ngapain mikirin omongan mereka gitu kan. Yang ngejalanin kita ya kita tahu sendiri lah gitu kan. Jadi kayak batas kemampuan kita di mana, terus kita mampu atau enggak ya mimpi ya. Kalau namanya nggak mimpi ya nggak bakal ada acuan semangatnya kan, istilahnya kayak kita nggak punya semangat untuk berjuang dan semacamnya. Jadi kadang kalau untuk mikir kayak gitu tuh, untuk ngadapin yang gitu ya udah sikap bodo amat aja. Jadi kayak toh selama ini kita nggak ngerugiin orang gitu kan dengan mimpi kita, nggak mungkin kan kita ya toh istilahnya orang tua nggak sampai ngutang-ngutang gitu kan. Jadi kayak untuk cuma dapetin kita harus kuliah di luar, toh kita nggak ngapa-ngapain orang gitu, ngapain kita harus mikirin orang gitu kan. Saya lebih liberalnya, pemikiran liberalnya kayak gitu. Jadi kayak ya ngapain sih mikirin orang lain untuk hal yang kita pengen jalanin sendiri gitu. Kita tugasnya bukan menyenangkan orang gitu kan, bukan ngerugiin orang juga. Kalau kita dapat pencapaian A, B, C, D misalkan gitu kan, ya itu derita mereka yang apa sih istilahnya, contohnya nih misalnya ini dapat PNS nih misalkan contohnya gitu kan, terus tiba-tiba yang nggak dapat PNS itu kayak kayaknya Neni itu nggak harus dapat PNS. Kadang kan ada cibiran-cibiran kayak gitu tuh ya. Jadi ya udahlah jalanin aja, toh dia nggak tahu perjuangan kita dapat si PNS ini gimana kan. Nah, terus sama kayak mereka nggak tahu perjuangan kita dapat ini sampai misalnya waktu itu kalau boleh cerita misalnya sampai kayak uang tinggal 1.000 lagi atau 2.000 lagi di tanah rantau, terus kita gak enak minta ke orang tua gitu kan, daripada mereka kepikiran dan semacamnya. Jadi mereka nggak tahu kayak gitu. Jadi perjuangan itu mereka nggak tahu. Nah, jadi ya nggak bohong sih kata orang-orang tuh, kalau kita ambisi ya biarin diri kita aja yang tahu gitu. Orang ya cukup tahu hasilnya aja, nggak perlu kita umbar-umbar kayak aku udah sampai segini loh dan semacamnya. Ya pas proses itu jangan terlalu diumbar-umbar seperti itu. Orang nggak perlu tahu proses kita ya. Kayak kita kan kadang ini sih untuk teman-teman misalkan kalau punya mimpi gitu, bukan mau bersifat sombong, tapi kalau misalkan kita ketemu orang terus tiba-tiba mereka nanya ini rencana ke depan gitu kan, misalkan kadang suka naik Gojek nih kan ya, suka naik Gojek nih ceritanya, terus suka ngobrol kan sama si drivernya atau sopirnya gitu kan, kerja apa mas? Kerja ini, terus diceritanya, wah nggak lanjut S2 mas, katanya ada yang suka kayak gitu tuh, nanya-nanya gitu. Iya. Oh keren bahasa Jerman, nggak lanjut di Jerman mas. Ya, kadang suka, maksudnya bukannya kita mau sombong ke mereka, tapi kita bilang pengennya sih pak, pengen kuliah di Jerman, lanjut itu doain ya pak. Nah karena kan minta doanya itu ke orang, kita kan nggak tahu ya doa. Iya, doa siapa yang benar-benar.
ya udah jadi kayak mohon doanya aja dari orang yang itu, tapi kita jangan tiba-tiba aku pengen ke Jerman loh, liatin aja nanti dan sebagainya, tapi lebih kayak kita mohon doanya pembuktian aja, saling dukung aja gitu kan. Jadi kita nggak tahu ke depan itu bakal gimana, jadi ya siapa doa yang diijabah itu kan kita nggak tahu. Benar kita nggak, kita usahanya udah segimana pun, tapi kalau Allah nggak mau gitu kan, dengan sifat kita yang terlalu angkuh dan sebagainya kan, kita nggak bakal dapat juga. Jadi lebih ke ya udah, kalau emang punya rezeki ceritain baik-baik ke orang gitu kan. Terus minta doa juga jangan lupa, karena kan orang nggak tahu bakal gimana kan. iya benar. Mungkin karena sering banget tuh kalau naik Gojek kayak gitu kan ditanya-tanya sering ya supir Gojeknya, karena kan memang anak sekarang kan suka baper ya Ki ya. Ini kan Novi cerita dari pengalaman siswa gitu kan, mereka gini ternyata orang tua mereka sendiri bahkan ini yakin gitu, kayak meragukan gitu, tidak langsung memberikan suatu kata dorongan, tapi malah mempertanyakan kemampuan anaknya. Memang mempertanyakan itu tidak salah, tapi kan kita perlu memberikan apresiasi atas keinginan tinggi dari anak kita gitu, dari siswa kita kan. Kadang mereka ciutnya di situ, oh kayaknya nggak bisa bu gitu kan. Tapi waktu itu sempat ya, jadi waktu itu dulu waktu S1 sih, lebih ke S1. Jadi waktu itu orang tua misalkan lebih ke nggak yakin ke keadaan ekonomi orang tua sih. Jadi kayak yakin mau kuliah di Bandung, uangnya dari mana, lebih kayak gitu. Jadi kayak bukan kemampuan diri, misalkan yakin kuliah bahasa Jerman, emang bisa kuliah bahasa Jerman. Jadi bukan lebih ke situ, tapi lebih kayak ke finansialnya dari mana gitu. Nah kadang teman-teman jangan putus asa di situ gitu, karena kan namanya rezeki kita nggak tahu ya. Nah samanya kayak saya juga gitu, jadi kayak saya orang tua ya mungkin Novi juga tahu gitu kan, ya, mama cuman jual nasi kuning gitu kan di rumah gitu, terus ayah nggak kerja dan semacamnya, tapi karena kita punya tekad, kita buktiin aja ke orang tua gitu. Jadi kayak kuliah sekarang tuh udah ada beasiswa, jadi nggak perlu lagi namanya uang dari orang tua yang sampai ratusan juta untuk keluar, itu nggak perlu lagi kalau emang kitanya punya potensi juga. Jadi teman-teman harus pahami diri juga, apakah teman-teman ini punya kemampuan. Nah, saya yakin sih semua orang punya kemampuan masing-masing kan. Tapi ya teman-teman harus tahu juga, jadi jati kemampuan diri ya gimana. Nah, teman-teman bisa perjuangkan si nanti ini enggak ya. Jadi apa yang dicapai nanti itu, saya pengen kuliah, wah saya senangnya biologi, saya pengen jadi peneliti biologi dan semacamnya, ya udah kejar benar-benar berusaha dapetin apa yang dimau dengan cara halal lah, dalam artian kayak dapat beasiswa, terus berjuang, struggle. Nah toh kalau dapat beasiswa juga kan nggak selalu bahagia gitu, dalam artian kadang beasiswa yang tersendat lah, semacamnya lah, kita kan nggak tahu ya. Jadi kayak ya namanya di Indonesia kan susah juga kan untuk dapat beasiswa yang perfect banget, dapat yang lancar ya, full kehidupan dibayarin sama pemerintah atau pemberi beasiswa kan jarang juga. Nah jadi kayak ya teman-teman harus cari langkah yang lain. Kalau emang nggak cukup sih beasiswanya, kerja, karena kan udah gede gitu, udah umur produktif lah, udah 18 tahun ke atas kan udah bisa cari uang sendiri, bukan anak kecil lagi gitu. Jadi pikirannya juga lebih dikembangin lagi gitu, develop lagi ya. Itu sih lebih harus punya jiwa, apa sih istilahnya tuh, pejuang lah kalau dikatakan. Jadi kayak kita kan berjuang nih namanya, kalau lagi kuliah itu kan berjuang banget kan, entah itu untuk diri sendiri dan orang tua gitu kan. Jadi ya jiwa fightingnya atau fighternya itu harus lebih dikeluarin lagi gitu ya, dikuatin lagi, diniatin lagi, dibulatin lagi kita. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir nih Ki, suka dukanya mendapat beasiswa dari mulai S1 sampai S2, apalagi sekarang nih suka dukanya tinggal di luar negeri, gimana? Apakah ada merasa sesuatu kita dipilih kasihkan karena kita mahasiswa internasional atau bagaimana nih Ki? Kalau suka duka jadi kalau dulu di kampus itu sempat kayak ada kan isu-isu ya, dia ternyata mampu tapi bidik misi, kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu kan ya. Jadi kayak isu-isu yang namanya zaman dulu kan, ternyata dia punya mobil kok bidik misi. Nah jadi waktu itu sempat kayaknya
entah itu dari dosen entah dari mana lupa, pokoknya ada yang celetukannya, oh Rizky bidik misi, nggak kelihatan kayak anak bidik misi ya, jadi kayak emang anak bidik misi itu gimana? Jadi kan ada yang emang anak bidik misi itu harus pakaian robek-robek atau tampang muka kusut, lusuh ya, dan terawat, misalkan rambut berantakan, sepatu sobek-sobek atau sepatu yang udah Kucil. kayak buaya yang nganganin gitu kan, nggak harus kayak gitu kan. Jadi Iya, kayak waktu itu tampilan proper dalam artian tampilan rapi, pakai kemeja, sering pakai kemeja kan waktu kuliah, terus jeans, jadi kayak tampilan ya rapi gitu. Jadi kayak mungkin kayaknya pas ditanya, oh Rizky anak bidik misi, kayak yang nggak percaya kalau kita anak bidik misi gitu. Padahal dalam artian bidik misinya itu kan apakah saya harus berpakaian, maaf ngomongnya kayak culun yang bajunya itu udah 6 tahunan nggak diganti gitu, dalam artian kayak udah kendor-kendor si baju, sudah pudar ya baju gitu kan, ya udah pudar dan semacamnya. Jadi apakah tampilan bidik misi itu seperti itu? Nah kadang itu yang kadang orang-orang tuh mikir, oh kayaknya Rizky nggak layak dapat bidik misi. Nah kadang ada yang kayak gitu, karena kan harus ada yang lebih banyak yang lebih susah lagi dari Rizky yang lebih layak dapat bidik misi gitu kan. Tapi kan namanya orang punya takdir itu beda-beda gitu. Kadang ada orang yang udah dapat bidik misi itu ngerasa kayak gimana gitu kan, tapi agak tinggi bahunya kita ya. kan namanya ya apa sih, setiap orang yang nerima itu kan pasti Allah tahu ini kalau dapat uang segini atau dapat rezeki kayak gini dia nggak bakal sombong atau nggak bakal macam-macam gitu. Jadi kan kadang si uangnya itu dipakai dengan baik dan benar, kadang kan ada yang kayak gitu. Tapi orang-orang nggak mikir ke situ gitu. Jadi dulu sempat kayak gituin gitu, kayak orang-orang nggak tahu atau mungkin lebih ke terkaget lah, ternyata Rizky itu bidik misi ya. Jadi mungkin dari tampilan yang bisa dikatakan gaya lah gitu kan. Jadi pakai kemeja, modis ya, kancing dilepas terus dalamnya kayak kaos, jadi anak kuliahan banget lah ya. Jadi modis banget ya, anak gaul Bandung banget gitu. iya anak kota banget ya. Ya gitu, jadi kayak orang nggak percaya namanya itu yang satu. Terus kayak struggle-nya ya itu yang uang beasiswa itu nggak tepat waktu gitu, kadang dirapel jadi berapa sering bulan ya, gitu, 3 bulan gitu kan, sedangkan kita lagi butuh uang. Nah itu yang kayak gitu yang bikin mentalnya. Tapi alhamdulillah kan karena kerja tadi itu kan masih ada uang tabungan nih, jadi masih ada simpanan ya. Nah itu sih lebih di situ suka dukanya. Ya sukanya ya banyak teman gitu kan, karena apalagi di kota besar ya. Juga, karena memang memperluas pergaulan tuh penting banget sambil kita mengejar mimpi kita kan. Benar. Jadi kayak kita nggak tahu kan nanti kedepannya tiba-tiba kita butuh bantuan si A, si B, gitu. Benar. Kita nggak tahu gitu. Jadi kayak ternyata nanti berapa tahun ke depan Novi jadi menteri pendidikan kan, kita nggak tahu kan. Jadi siapa tahu kan kayak gitu kan, who knows. Jadi atau menteri teknologi dan semacamnya, informasi dan semacamnya, kita nggak tahu kan ke depannya gimana. Jadi ya udah perluas aja, banyak teman gitu. Itu sukanya sih lebih ke situ. Tapi kalau di S2 ini sempat waktu itu dari dosen kayaknya meremehkan juga, karena kan mahasiswa asing gitu kan. Terus waktu itu kita sempat dikasih tugas, kita disuruh buat semacam artikel atau ya istilahnya tulisan gitulah dalam bahasa Jerman. Terus dengan ya waktu itu dia nilainya bagus, nilai karya tulis saya tuh bagus katanya. Ini bagus gini-gini, tapi ujung-ujungnya pas dia muji-muji tulisannya bagus, dia nanya, ini kamu ngerjain sendiri atau kamu dibantu sama orang atau sama orang Jerman asli? Dia bilang kayak gitu, karena nggak percaya ya, secara tata bahasanya bagus, nggak ada salah dan semacamnya. Terus dia kayak curiga ini tuh dibuatin sama temen Jerman gitu, atau misalkan dibantu dan semacamnya. Tapi waktu itu sempat rada tersinggung karena ya itu hasil karya sendiri, pemikiran sendiri yang berhari-hari di depan laptop ya, di perpus gitu ya, kerjanya di perpus waktu itu karena biar konsentrasi gitu kan. Tapi kayak yang diremehkan, saya nggak bisa buat karya sebagus ini gitu sih.
tulisan sebagus ini waktu itu. Sempat di situ tuh kayak kesel, ya langsung to the point kan ngomong ya ini kan ya saya, walaupun emang dibantu kayak mungkin ada kata-kata yang gak enak dari si study buddy-nya dan sebagainya, jadi kayak dari orang Jermannya ngebantu juga tulisan-tulisan saya ada yang gak mudah dipahami dan terus diganti dengan beberapa formulasi kata-kata gitu kan, jadi lebih ke situ sih. Jadi kayak struggle-nya itu gak cuma dari teman, tapi kadang dari dosen pun ada yang kayak nggak percaya di kita gitu ya tadi gitu kan. Itu yang harus kuat mentalnya di situ, jadi jangan sampai down. Kita benar-benar kalau kita tahu ya ngomong gitu, maksudnya kalau kita benar ya ngomong. Nah terus juga dukanya lagi ya apa sih namanya, kadang karena kita itu ya walaupun udah ada sertifikat ya misalnya udah bagus nilai bahasa Jerman, tapi kadang masih takut ngomong gitu. Sedangkan di Jerman itu saingannya itu siapa yang berani ngomong itu yang bakal didengar gitu sama dosen gitu kan, jadi jangan takut salah. Nah waktu itu sempat takut salah, takut misalnya grammarnya salah lah ngomong waktu itu sempat masih mikir kayak gitu, dan sebenarnya itu nggak baik gitu. Ya kalau tahu jawabannya ngomong aja, angkat tangan dan semacamnya. Nah waktu itu struggling di semester 1 kayak gitu. Nah semester 2 udah mulai berubah, udah mulai nyaman ngomong, udah mulai speak up lah di kelas gitu kan. Tapi ya mulai dikenal dosen, dan dosen lebih tahu kemampuan kita gitu, tahu standar kita itu di mana. Jadi lebih ke situ sih. Benar. Nah sebenarnya nih Ki ya, jujur pengen cerita-cerita soal kehidupan Rizky selama di Jerman, tapi kayaknya kita coba di kesempatan berikutnya kali ya Ki ya. Nah khusus episode Jerman nih, khusus pasti banyak banget segudang cerita Rizky. Soalnya dari foto-foto Rizky kan ya di IG gitu kan, kayaknya seru. Teman-temannya pun internasional juga kan, macam-macam dari negara manapun, termasuk banyak juga dari anak bangsa kita Indonesia yang di sana gitu kan. Nah, nanti kita buat segmen khususnya nih Ki. Semoga nanti banyak yang nonton video ini terus nanti terinspirasi, dan mudah-mudahan nanti bermanfaat video ini bagi teman-teman belajar kita, baik itu teman-teman belajar dari siswa maupun teman-teman belajar dari guru. Jadi kita berharap semoga video ini wawancara sama Rizky itu dapat bermanfaat juga, baik untuk Novi sendiri, bagi Rizky juga bisa sharing, dan juga bagi yang nontonnya ini ya Ki ya. Jadi beberapa poin penting yang Novi dapat dari Rizky hari ini tuh banyak ya. Yang pertama tuh, kita kalau yang namanya merantau ataupun dapat beasiswa, kita harus jaga target kita, tapi juga tidak meninggalkan pertemanan kita, karena memperluas jaringan melalui pertemanan itu juga penting ya Ki ya. Lalu lalu orang tuh nggak perlu tahu prosesnya, cukup kita kasih bukti dan kita kasih hasil dari proses kita sendiri tadi. Lalu ya selama mimpi kita tuh nggak ngerugiin orang, nggak usah peduliin kata orang. Selagi itu kalau kata orang itu baik mendukung kita terima, kalau enggak ya nggak usah didengerin ya kan Ki. Terus kita juga selalu minta doa dari orang lain, karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah untuk kita ya kan Ki ya. Mungkin ada closing statement dari Rizky nih untuk episode kali ini. Mungkin kalau untuk teman-teman Innovi atau murid-murid Innovi gitu kan yang nonton, misalkan kadang kan ada jiwa muda tuh kayak udah capek lah SMA aja lah, udah SMA aja udah pusing gitu kan, atau ya udahlah S1 aja ya. Setiap orang kan punya apa masing-masing gitu kan. Tapi ya ini aja sih, jangan nyesel aja dengan pilihannya nanti ke depannya gitu. Teman-teman jangan capek untuk belajar lah intinya kan. Oh iya, tadi juga sempat dijelasin bahwa misalkan kalau teman-teman jangan nyesel kalau misalkan suatu saat teman-teman misalkan gini nih, teman-teman bilang udah capek S1 terus nggak mau skripsi aja udah pusing gitu, nggak mau S2 nah, jangan sampai nyesel, karena suatu saat bisa aja teman-teman ijazahnya udah nggak kepake lagi, karena makin hari makin kualifikasi untuk kerja itu makin tinggi. Nah jadi teman-teman harus tetap bersyukur kalau emang teman-teman gak mau S2 lagi, ya udah gitu, jangan sampai kayak berdoa yang gimana-gimana, karena suatu saat nanti kalau penyesalan itu datang bakal
ya kasihan teman-temannya juga gitu. Nah terus satu lagi, kalau emang punya impian atau punya kemauan, jangan lupa sharing ke orang, dalam artian sharingnya bukan untuk menyombongkan tapi lebih minta ke doa mereka nya, karena kita nggak tahu ya, seperti yang Novi bilang tadi gitu kan, apa sih namanya, kita nggak bakal tahu doa siapa yang bakal diijabah, seperti itu. Nah, terus berjuang, jangan cepat putus asa gitu. Kalau gagal sekali, coba lagi, kalau gagal lagi, coba lagi, pokoknya sampai dapat, karena dari kegagalan kita bisa belajar. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil gitu teman-teman. Makasih ya udah ngedengerin 1 jam lebih perbincangan kami. Terima kasih untuk semuanya, semangat, sukses semuanya di bidangnya masing-masing. Tetap selalu belajar. Aduh, mati lampu. Ah. Kok mati lampu? Astagfirullah, ngapa sih lampu nih? Kita simpan ya. Ih, tersimpan dak yo. Ya.